Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi, kelebihan dan kekurangan ketika kita menanam bibit sawit yang masih kecil. Nah, saya sudah melakukannya secara langsung. Di depan sana saya menanam bibit sawit dengan ukuran yang besar, kurang lebih hampir 2 tahunan. Dan di lahan ini saya menanam bibit sawit dengan ukuran yang masih kecil. Bisa Anda lihat di depan kita ini masih di bawah 1 tahun. Nah, saya akan membahas mulai dari kekurangannya terlebih dahulu teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya menanam bibit sawit yang masih kecil seperti ini, hal yang pertama yang saya rasakan itu kesusahan dalam melakukan perawatan atau pengendalian gulma. Pada tanaman sawit yang masih kecil seperti ini, ketika kita melakukan penanaman, membuka potensi pertumbuhan gulma itu lebih cepat dibandingkan ketika kita menanam bibit sawit yang ukurannya lebih besar. Hal ini disebabkan karena potensi sinar matahari yang masuk itu lebih banyak. Intensitasnya lebih besar sehingga memungkinkan gulma untuk tumbuh subur. Apalagi ketika tanaman sawit yang masih kecil seperti ini, pelepahnya ini belum bisa menutupi permukaan tanah dan penyerapan hara serta kadar air yang dibutuhkannya itu masih sedikit, memungkinkan persaingan tumbuh gulma itu lebih ketat karena masih tersedianya banyak hara dan air. Jadi ketika kita menanam bibit sawit yang masih kecil seperti ini, kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengendalian gulma. Saran saya, ketika Anda sudah terlanjur menanam bibit sawit yang masih kecil, Anda jangan lengah. Anda harus selalu memperhatikan kondisi gulma, karena apabila sudah melebihi daripada tinggi tanaman sawit, gulma di sekitar tanaman sawit yang kecil tersebut, maka kita akan kesulitan teman-teman. Selain daripada itu, kos yang kita keluarkan juga semakin besar. Bisa Anda lihat kondisi gulmanya di sini. Ini harus segera saya lakukan pengendalian gulma, karena jika terlambat, saya akan kesulitan dalam melakukan penyemprotan, serta kos yang akan dikeluarkan itu lebih besar. Nah, kemudian kelemahan atau kekurangan yang kedua yang akan kita rasakan ketika kita menanam bibit sawit yang masih kecil adalah tanaman sawit yang masih kecil seperti ini lebih rentan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Karena kondisi pelepahnya ini belum mengeras seperti tanaman sawit pada umumnya, membuka potensi hama itu untuk memakan bagian tunas. Nah, kemudian selain daripada itu, potensi serangan penyakit juga itu lebih besar teman-teman. Jadi tidak heran banyak mungkin yang sudah merasakan ketika menanam bibit sawit yang masih kecil, itu terdapat serangan jamur. Terjadi bintik-bintik hitam di bagian daun, berwarna kuning kehitam-hitaman pada umumnya. Nah, bagi Anda yang sudah merasakan hal tersebut, saya rekomendasikan penggunaan fungisida. Anda bisa menggunakan merek dagang Skor dan juga fungisida yang spesifikasinya baik untuk sawit. Setelah kita sudah memahami dan mengetahui kekurangan dari ketika kita menanam bibit sawit yang masih kecil seperti ini, kemudian kita beralih pada kelebihannya. Nah, di balik kekurangan tersebut, kita juga akan merasakan kelebihannya teman-teman. Kelebihan yang pertama pada bibit sawit yang masih kecil seperti ini ketika kita tanam adalah tanaman sawit yang masih kecil ketika ditanam itu lebih cenderung cepat beradaptasi, lebih cepat menyerap unsur hara pupuk yang kita berikan. Makanya tidak heran pada tanaman yang masih kecil 1 sampai 1,5 bulan setelah kita melakukan penanaman, kita sudah boleh melakukan pemupukan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada tanaman bibit sawit yang kecil seperti ini kita tidak melakukan pemangkasan baik pelepah maupun juga akar teman-teman. Sehingga kondisi stresnya itu cenderung lebih berkurang dibandingkan ketika kita menanam bibit sawit yang ukurannya itu besar. Mungkin pernah Anda lihat bibit sawit yang ukurannya itu besar, sebelum ditanam terjadi pemangkasan pada pelepah serta pemangkasan pada akar. Hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya stres pada tanaman sawit. Berbeda pada tanaman sawit
yang masih kecil seperti ini ketika kita tanam. Bisa Anda lihat daunnya hijau. Nah, di pojok sana sudah saya lakukan penyemprotan. Warnanya sudah menguning dan coklat-coklatan. Nah, semoga informasi ini bisa berguna dan juga bermanfaat membantu Anda bagi yang baru ingin tanam sawit. Semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.